Halo co-friends, untuk menjawab soal ini, kita buat kubusnya terlebih dahulu, kemudian P itu kan di tengah-tengah EH ya. Nah, kita harus ketahui bahwa diagonal bidang saya singkat DB, yaitu A akar 2, di mana A-nya itu adalah panjang rusuknya ya. Kemudian diagonal ruang, yaitu A akar 3. Nah, diagonal bidang itu ya diagonal pada bidang atau permukaan kubus ini. Kemudian diagonal ruang, nah berarti diagonal pada ruang kubus ini ya. Nah, lanjut ke poin A. Kita harus cari jarak A ke CD. Nah, jarak itu jika titik ke garis, kita harus selalu mengambil yang tegak lurus. Nah, ini kan tegak lurus ya. Jika titiknya di sini, kemudian ada garis dari sini ke sini, maka jaraknya itu yang ini ya. Selalu mengambil yang tegak lurus. Nah, ini kan A ke garis DC. Nah, ini kan tegak lurus di sini ya. Maka jaraknya itu AD atau panjang rusuknya sendiri, yaitu 9 cm. Kemudian yang B, titik B ke garis AC. Nah, kita buat garis AC-nya terlebih dahulu. Nah, maka yang tegak lurus itu yang di sini ya. Nah, ini kan jarak dari sini ke sini, ini kan titik tengah-tengah pada persegi ini ya. Maka panjang di sini dan di sini itu sama. Begitu pula dengan di sini ya. Dan kita tahu bahwa ini kan setengah dari diagonal bidang. Maka kan setengah dari A akar 2 atau setengah dari 9 akar 2. Maka poin B itu jawabannya 9 akar 2 per 2 cm. Kemudian yang C, B ke EG. Nah, kita gambarkan garis EG-nya terlebih dahulu. Nah, maka kan yang tegak lurus itu yang di sini. Nah, kemudian kita buat garis lagi dari sini ke sini. Anggap lurus dari B ke G. Nah, ini saya anggap titik O. Nah, maka kan kita bisa gunakan teorema Pitagoras. Di mana teorema Pitagoras itu seperti ini ya. Nah, untuk menghafalnya kita fokus pada sisi miringnya saja. Jadi, sisi miring dikuadratkan, ya ini kan yang C ya. Sama dengan sisi yang lainnya dikuadratkan, kemudian dijumlahkan ya. Maka kan di sini yang miringnya itu BG. Maka BG kuadrat sama dengan BO kuadrat plus OG kuadrat. Nah, yang kita cari kan BO ya, maka kita buat OG kuadratnya pindah ke kiri ya. Maka BO kuadrat sama dengan, nah BG kuadrat itu kan diagonal bidang ya, maka 9 akar 2 kemudian dikuadratkan minus, nah OG itu kan setengah dari diagonal bidang, maka 9 akar 2 per 2 dikuadratkan. Nah, maka diperoleh BO kuadrat itu sama dengan ini kan 162 ya, kemudian minus, ini kan dikuadratkan minus 81 per 2, diperoleh 243 per 2. Nah, kemudian diakarkan kedua ruasnya, maka BO itu sama dengan plus minus ya seharusnya. Akar 243 per 2. Tetapi karena jarak, maka kita ambil yang positif. Nah, 243 itu kan 81 kali 3 ya. Dan 81 bisa kita keluarkan dari akar, yaitu menjadi 9. Maka 9 akar 3 per akar 2. Kemudian kita rasionalkan kali akar 2 per akar 2, maka diperoleh 9. Nah, akar 3 kali akar 2, kita tinggal kalikan komponen dalamnya, maka 3 kali 2 kan 6. Tetap dalam akar, akar 6 per akar 2 kali akar 2, maka akar 2 kali 2 itu kan 4. Maka akar 4 itu kan 2, sehingga 9 per 2 akar 6. Jadi BO itu atau jawabannya untuk poin C yaitu 9 akar 6 per 2 cm. Kemudian yang D, P ke BC. Nah, maka kan kita ambil yang tegak lurusnya itu yang ini. Anggap lurus. Nah, ini kan di tengah-tengah ya antara EH, maka titik yang di sini juga di tengah-tengah antara BC. Nah, ini kan sama saja dengan diagonal bidang ya. Karena kan kalau yang ini kita geserkan ke sini, maka akan tepat di sini. Nah, ini kan sama saja dengan diagonal bidangnya. Sehingga yang D itu 9 akar 2 cm. Kemudian yang E, P ke CG. Nah, maka kan yang tegak lurus itu yang ini. Nah, kita manfaatkan teorema Pitagoras lagi. Itu kan dengan segitiga yang di sini. Kan di sini yang tegak lurusnya ya. Maka sisi miring dikuadratkan, PG kuadrat sama dengan GH kuadrat plus HP kuadrat. Nah, PG kuadrat sama dengan GH-nya itu kan panjang rusuknya ya, maka 9 kuadrat, 81 plus, nah HP itu 9 per 2 ya, karena setengah dari panjang rusuknya, maka dikuadratkan 81 per 4, diperoleh 405 per 4. Nah, maka PG-nya kita tinggal akarkan kedua ruasnya, maka kita langsung menggunakan yang positif ya. Nah, ini kan akar dari 405 itu 9 akar 5 per 2. Nah, saya coba selesaikan satu-satu. Untuk yang pembilang, ini kan akar 405 ya. Akar 405 itu kan sama saja dengan akar dari 81 kali 5. 81-nya keluar maka menjadi 9 akar 5. Kemudian yang penyebutnya itu kan akar 4 berarti. Kan 2 ya. Nah, sehingga jawabannya itu 9 akar 5 per 2 cm. Kemudian yang F, yaitu F ke GP. Maka yang ini ya, yang tegak lurus. Nah, kita coba buat garis lagi dari P ke F. Nah, maka kan terbentuk segitiga ya.
Nah, coba kita gunakan konsep dari luas segitiga. Nah, kalau kita tarik garis lagi dari sini ke sini, nah ini sama dengan panjang rusuknya ya. Karena P-nya di tengah-tengah, maka titik yang di sini juga di tengah-tengah FG. Nah, maka luas segitiga itu kan alas kali tinggi per 2 ya. Nah, kita alasnya ambil yang FG dulu, maka FG kali tingginya. Tingginya itu harus yang tegak lurus dengan alas ya. Itu kan yang ini. Nah, saya anggap panjang dari P ke titik ini adalah A. Itu kan rusuknya ya, maka A per 2 sama dengan, nah kita ambil alasnya yaitu yang PG, maka PG kali, nah saya anggap jarak dari titik sini ke F ini adalah Y, maka kali Y per 2. Nah sehingga kan 2-nya bisa kita coret, maka Y-nya itu sama dengan FG per PG. FG-nya itu kan rusuknya ya, yaitu 9 per PG-nya itu sudah diperoleh, yaitu 9 akar 5 per 2. Nah, karena per 2 bisa kita naikkan ke atas, jadi kali 2 ya, sehingga diperoleh 18 per akar 5. Nah, kita rasionalkan kali akar 5 per akar 5, maka 18 akar 5 per 5 ya, sehingga Y-nya itu diperoleh 18 akar 5 per 5 cm. Kemudian poin G, yaitu C ke AG. Nah, kita buat garis AG-nya terlebih dahulu. Nah, ini kan AG itu diagonal ruang ya, di mana diagonal ruang itu panjang rusuk akar 3. Kita buat segitiga seperti ini. Maka jaraknya itu yang ini ya, yang tegak lurus, ingat. Nah, kita gunakan konsep luas segitiga lagi. Kita ambil alasnya yang AC dulu. Maka tingginya itu yang CG. Kita gak usah per 2 lagi ya, karena nanti kan dicoret. Kemudian sama dengan, nah kita ambil alasnya yang AG. Nah, tingginya yang ini, yaitu jarak yang ditanyakan, yaitu saya anggap sebagai Z. Maka Z itu sama dengan AC kali CG per AG. Di mana AC-nya itu kan diagonal bidang, yaitu 9 akar 2 kali CG-nya 9 per diagonal ruang ya AG itu, yaitu 9 akar 3. Sehingga diperoleh 9 akar 2 per akar 3. Kemudian kita rasionalkan kali akar 3 per akar 3, maka diperoleh 9 akar 6 per 3. Atau 3 akar 6 dalam satuan cm. Kemudian yang H, ini kan dari F ke HB ya. Nah, maka kan kalau kita buat segitiga lagi ya, maka kan seperti ini ya. F, H, B. Nah, jaraknya itu yang ini. Nah, ini kan sama persis dengan segitiga yang ini ya. Kongruen gitu ya. Karena setiap sisinya sama. Ya, karena setiap sisinya sama, otomatis pasti sama ketiga sudutnya. Nah, ini kan dari segitiga ACG ya. AC itu kan diagonal bidang. Dan HF itu diagonal bidang. Kemudian FB itu rusuk atau A. Kemudian GC itu rusuk juga atau A. Kemudian AG itu diagonal ruang. Dan HB juga diagonal ruang. Otomatis jarak F ke HB itu pasti sama ya. Yaitu 3 akar 6 cm. Atau juga kita bisa gunakan luas segitiga tadi ya. Tapi karena kongruen maka langsung saja. Sampai jumpa di soal selanjutnya.